Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Penjas Orkes kelas 6 bab 8 senam lantai. Pengertian, senam lantai merupakan salah satu cabang dari olahraga senam. Sesuai dengan namanya, senam ini dilakukan di atas lantai. Kebanyakan gerakan dalam senam lantai membutuhkan matras sebagai alat bantu yang berfungsi untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan saat melakukan gerakan-gerakan yang hampir semuanya bersentuhan dengan lantai. Di dalam pertandingan resmi, senam lantai dilakukan di atas lantai berukuran 12x12. Organisasi Senam Indonesia menginduk pada Persatuan Senam Indonesia atau Persani. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 14 Juli 1963 dengan nama Persani, atas inisiatif dari para tokoh-tokoh olahraga se-Indonesia yang menangani dan mempunyai keahlian pada cabang olahraga senam. Sejarah senam lantai. Sejarah senam berasal dari negeri Yunani, namun untuk senam lantai sendiri berawal dari negeri tirai bambu yaitu Cina. Sejak tahun 2700 sebelum Masehi, para biara-biara Cina kuno sudah mengenal bentuk-bentuk sederhana dari gerakan senam lantai. Ada yang mengatakan senam lantai juga berasal dari India. Salah satu teknik pengobatan yang banyak dihubungkan dengan gerakan senam lantai adalah yoga. Sejarah senam lantai juga bisa kita lihat pada piramida yang di Mesir. Banyak piramida-piramida Mesir yang menggambarkan menjelaskan tentang senam lantai. Berdasarkan fakta-fakta yang telah dijelaskan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sejarah dari senam lantai tidak dimulai sejak abad 20, tetapi jauh sebelum itu para leluhur kita sudah mengenal gerakan-gerakan sederhana yang mirip dengan senam lantai di masa modern ini. Masuknya senam ke Indonesia. Senam mulai dikenal di Indonesia sekitar tahun 1912 pada masa penjajahan Belanda. Masuknya olahraga senam ini berbarengan dengan ditetapkannya pendidikan jasmani sebagai pelajaran wajib di sekolah. Senam yang pertama kali diperkenalkan pada waktu itu adalah senam versi Jerman. Sistem ini menekankan pada kemungkinan gerak-gerak yang kaya sebagai alat pendidikan. Masuknya Jepang ke Indonesia pada tahun 1942 merupakan akhir dari olahraga senam. Jepang melarang semua bentuk senam di sekolah dan di lingkungan masyarakat dan menggantinya dengan Taiso. Taiso adalah sejenis senam pagi berbentuk kalestenik yang wajib dilakukan di sekolah-sekolah sebelum pelajaran dimulai dengan iringan radio yang disiarkan secara serentak. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 14 Juli 1963 dengan nama Persani, Persatuan Senam Indonesia, atas inisiatif tokoh-tokoh olahraga se-Indonesia yang menangani dan mempunyai keahlian pada cabang olahraga senam. Dengan ketua Persani pertama adalah R. Suhadi. Baru pada tahun 1964, Indonesia pertama kali mengikuti perlombaan senam lantai yang bertaraf internasional di Ganevo. 1. Games of the New Emerging Forces, dengan Indonesia sebagai tuan rumahnya. Negara yang berpartisipasi pada cabang senam tersebut adalah Cina, Rusia, Korea, Mesir, dan Indonesia. Adapun cabang senam yang dipertandingkan adalah senam artistik. Itulah sejarah awal perkembangan senam di Indonesia hingga sekarang. Dari peristiwa Ganevo, itulah senam artistik mulai dikenal luas di Indonesia. Sehingga pada tahun 1969, senam dipertandingkan untuk pertama kalinya di PON 7 di Surabaya. Jenis-jenis gerakan senam lantai. Banyak sekali variasi gerakan dalam senam lantai, dari yang tingkat kesulitannya rendah sampai yang butuh latihan bertahun-tahun untuk menguasainya. Berikut ini beberapa gerakan senam lantai yang biasa diajarkan di pendidikan jasmani, yaitu 1. Sikap kayang, 2. Sikap lilin, 3. Handstand, 4. Headstand, 5. Roll depan, 6. Roll belakang, 7. Meroda, 8. Salto, 9. Lompat harimau, 10. Lompat jongkok, dan 11. Lompat kangkang. Sikap kayang. Sikap kayang merupakan salah satu gerakan dari senam lantai dengan posisi kedua tangan serta kaki bertumpu pada matras dengan posisi tubuh yang terbalik, kemudian meregang dan juga panggul serta perut diangkat ke atas. Inilah manfaat dan tujuan dari kayang. Sikap lilin. Sikap lilin merupakan salah satu dari gerakan senam lantai yang biasa dilakukan di atas matras, dengan kaki yang tegak berada di atas, sementara kepala berada di bawah sehingga akan berbentuk menyerupai lilin. Tujuan dari sikap lilin adalah sebagai berikut. Handstand. Handstand merupakan posisi berdiri dengan memanfaatkan kedua tangan untuk menopang seluruh badan dan tangan berada di bawah serta kaki lurus ke atas. Gerakan ini termasuk ke dalam tingkatan senam lantai yang cukup sulit untuk dilakukan sebab akan membutuhkan keseimbangan yang tinggi.
Headstand. Headstand merupakan salah satu gerakan senam lantai dengan posisi berdiri, kepala berada di bawah, serta badan ditopang dengan menggunakan kedua tangan yang berbentuk segitiga. Gerakan headstand adalah turunan dari gerakan handstand yang juga membutuhkan konsentrasi serta koordinasi yang lebih tinggi, sehingga memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi daripada handstand. Roll depan. Rolling depan atau yang kita kenal dengan gerakan guling ke depan merupakan berguling ke depan dengan bagian belakang badan, tengkuk, punggung, pinggang, serta panggul bagian belakang. Secara teknis, roll depan bisa dilakukan dengan menggunakan dua cara, yakni sebagai berikut. Roll belakang. Roll belakang merupakan gaya dari gerakan senam lantai yang dimana posisi badan berguling ke arah belakang badan dengan melalui bagian belakang badan mulai dari panggul, pinggang, belakang yakni pinggang, punggung, serta tengkuk. Meroda. Meroda merupakan suatu gerakan ke samping dalam senam lantai pada waktu bertumpu dengan menggunakan kedua tangan dengan kaki yang terbuka lebar. Meroda bisa dilakukan dengan menggunakan awalan ke kiri atau ke kanan. Terserah sesuai dengan bagaimana posisi yang menurut kalian enak. Gerakan meroda akan membutuhkan koordinasi gerak yang baik dan akurat. Salto. Salto merupakan salah satu gerakan yang berguling di udara. Salto juga dapat dilakukan ke depan ataupun ke belakang. Mungkin salto merupakan salah satu gerakan senam lantai yang tersulit, sehingga harus sering dilatih supaya dapat melakukan gerakan ini. Sebab apabila gagal dalam melakukan salto, dapat berakibat fatal. Sebelum melakukan salto ada baiknya melakukan pemanasan, salah satunya dengan melakukan loncat harimau. Lompat harimau. Sesuai dengan namanya, lompat harimau merupakan gerakan melompat yang sangat mirip dengan harimau pada saat akan menerkam mangsa. Secara teknis, teknik yang biasa digunakan pada saat lompat harimau kurang lebih sama halnya dengan teknik yang digunakan pada guling depan, yang membedakan hanya pada awalan saja. Lompat jongkok. Lompat jongkok adalah salah satu jenis lompatan yang dilakukan dengan memanfaatkan peti lompat dan dilakukan dalam posisi badan jongkok pada waktu melewati peti lompat. Lompat kangkang. Lompat kangkang adalah salah satu jenis lompatan yang biasa dilakukan dengan melakukan lompatan dengan melewati atas peti, serta dengan posisi kaki yang terbuka lebar ke kanan dan juga ke kiri. Untuk melakukan lompat kangkang diperlukan suatu keberanian supaya nantinya tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Unsur-unsur gerakan senam lantai. Berikut ini adalah unsur dari gerakan senam lantai yang telah dirangkum untuk kalian. Yuk perhatikan penjelasan berikut ini. 1. Unsur keindahan. Dua. Unsur kekuatan. 3. Unsur keberanian. 4. Unsur kelenturan. 5. Unsur keluasan. 6. Dan yang terakhir adalah unsur keseimbangan. Manfaat senam lantai. Adapun beberapa manfaat senam lantai yang harus kalian ketahui selain untuk menjaga kesehatan, diantaranya adalah sebagai berikut. Kesehatan tubuh lebih terjaga, membentuk tubuh yang profesional, mengurangi berat badan, tubuh akan menjadi lentur, tinggi badan menjadi lebih bertambah, pertumbuhan tulang, sebagai detoksifikasi, meningkatkan kepercayaan diri, membantu merangsang sel pertumbuhan, melatih badan untuk bergerak lincah, melatih kesehatan jantung, memelihara kebugaran dan kesegaran tubuh.
Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.